Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Gerindra Dapil Jambi, Sultan Adil Hendra, bersama Kemenkes RI kembali menggelar vaksinasi COVID-19 gratis untuk masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung Pemprov untuk mengejar realisasi 2,6 juta vaksin bagi masyarakat Jambi. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Gerindra Dapil Jambi Sultan Adil Hendra terus mendukung pemerintah provinsi untuk mengejar target realisasi 2,6 juta masyarakat disuntik vaksin. Untuk itu sah menggandeng Kemenkes RI kembali menggelar vaksinasi COVID-19 gratis untuk masyarakat di salah satu hotel di Kota Jambi dari tanggal 6 sampai dengan 8 September 2021. Ditargetkan 500 orang setiap hari bisa disuntik vaksin. Vaksinasi ini sengaja dilakukan di dalam hotel agar tak ada rasa kekhawatiran dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Untuk tidak menimbulkan kerumunan, warga yang disuntik vaksin setiap hari dibatasi jumlahnya dan yang telah disuntik vaksin langsung diminta pulang ke rumah masing-masing. Sah berjanji akan terus turut membantu mengejar target realisasi vaksinasi dan memastikan ketersediaan vaksin. Sudah hampir seminggu saya lakukan maraton terus. Ya, artinya ini masih hampir 2 minggu lagi ke depan ya ini ya kita laksanakan karena kami ketahui sebagaimana tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa kekurangan vaksin kita ini masih mengalami sesuatu kendala untuk pelaksanaan vaksinasi dan demikian juga kesadaran masyarakat. Kegiatan vaksinasi yang diinisiasi oleh anggota DPR RI dan Kemenkes ini juga turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh SAH dalam mendukung percepatan target vaksinasi 2,6 juta masyarakat Jambi guna membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Harapan saya bahwa kita ingin tidak ada lagi warga yang tidak divaksin di Kota Jambi ini. Nah, kenapa? Jambi Kota ini sentralnya, ibu kota provinsi Jambi, pusat-pusat semua kegiatan, dari mulai bisnis, dari mulai pekantor, semua di Kota Jambi semua. Nah, kalau Kota Jambi sudah aman, maka orang akan mudah datang ke Kota Jambi, hotel akan buka, ekonomi akan pulih dengan sendirinya, itu harapan kita. Pada kesempatan ini, anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra bersama Gubernur Al-Haris dan Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution menandatangani MOU terkait upaya percepatan realisasi vaksinasi dan penanganan COVID-19. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Senin pagi tadi, pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kabupaten Tebo antusias mengikuti suntik vaksin COVID-19. Para pelajar pun rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Arif Fikri kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Untuk Jambi. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga di sektor pendidikan. Selama pandemi, banyak sekolah yang ditutup dan pembelajaran pun dialihkan dari sebelumnya secara tatap muka menjadi jarak jauh atau yang dikenal saat ini dengan sekolah secara daring. Nah, secara daring ini banyak sekali orang tua mengeluh, apalagi anak-anak usia PAUD dan juga TK. Namun dengan adanya kabar gembira, PTM akan kembali diberlakukan di Kota Jambi, membuat suatu kebahagiaan bagi orang tua sehingga anaknya dapat kembali belajar tatap muka di sekolah. Dan untuk mengetahui kesiapan dan bagaimana pentingnya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bagi anak PAUD dan juga anak TK, semuanya akan kita rangkum dalam dialog sore kita hari ini dengan tema pentingnya PTM bagi PAUD dan TK. Saat ini sudah ada 2 orang narasumber, 2 orang yang sedang menemani saya akan berdialog sore hari ini. Yang pertama langsung kita sapa, ada Bunda Dr. Anda Yuzarniati Sujarwo selaku Ketua PW Himpaudi Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda Nani. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bunda sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Dan selanjutnya kita akan menyapa narasumber kedua kita. Ada Bunda Bunga Kartika SPD selaku Kepala Sekolah PAUD IT An-Nahal Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari Bunda? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Terima kasih juga Bunda sudah bergabung bersama kami Untuk Jambi sore hari ini. Dan sebelumnya kami juga akan mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dengan telepon interaktif di nomor
074166385 atau di 0811743333. Langsung saja kita akan memulai perbincangan kita bersama dua orang narasumber hebat kita pada sore hari ini. Kita ke Bunda Nani dulu selaku Ketua PW Himpaudi Provinsi Jambi. Bunda, bagaimana Bunda Nani menilai perkembangan pendidikan terutama bagi anak PAUD dan TK selama pandemi COVID-19 ini, Bunda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menilai pendidikan anak usia dini selama dalam pandemi ini sangat betul-betul mundur sekali. Kenapa saya bilang mundur? Karena PPJ itu tidak efektif untuk anak-anak usia dini. Karena gurunya pun dalam mengajar juga tidak efektif. Karena anak usia dini itu tidak boleh dia terlalu lama memakai gadget. Dia hanya dibatasi 1 jam. Jadi apabila dia belajar pakai PJJ, itu akan membosankan, akan menjenuhkan anak-anak di rumah, juga orang tuanya. Jadi akan timbul suatu kekerasan nantinya. Karena dia sendiri pun bukannya belajar, malah baring-baring, tidur-tiduran dianya. Ini nggak belajar dianya. Nah inilah yang saya sangat sayangkan. Tapi kalau mereka tatap muka, anaknya semangat, gurunya semangat, pembelajaran dapat dengan seketika aja. Nah ini yang saya sampaikan. Ya. Kalau Bunda Bunga sendiri menilai adanya melihat perkembangan pendidikan bagi anak PAUD dan juga TK selama masa pandemi ini gimana, Bunda? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kalau menurut Ana sendiri ya, Pak, di masa pandemi ini tidak hanya guru yang terdampak, tapi terutama anak didik dan juga orang tua. Wali murid di rumah juga sangat terdampak tentunya, karena mereka pastinya harus mendampingi anak di rumah, standby bagaimana wali murid yang kerja sambil mendampingi anak, terus bagaimana kalau wali murid yang tidak kerja kan bisa mendampingi seperti itu. Nah ini kalau tidak kerja berarti mereka harus berbagi, shift dulu, absen dulu seperti itu, terus mendampingi anak lagi. Dan juga untuk daring ini kita harus memutar otak lagi, mencari pembelajaran yang kreatif, inovatif agar anak-anak tidak bosan. Terlebih lagi anak PAUD itu dia tidak bisa duduk lama seperti itu kan, apalagi menggunakan handphone seperti yang Bunda bilang tadi. Gadget itu dia tidak bagus sebenarnya, karena dia nanti akan terpancing untuk membuka yang lain seperti itu kan. Kalau misalnya tatap muka kita bisa menilai secara langsung bagaimana karakter anak-anak, bagaimana dia cara proses pembelajarannya, kita tangkap secara langsung. Kalau daring banyak memang kendala-kendala yang kita hadapi, terutama guru seperti itu kan. Nah selama pembelajaran secara daring ini, Bunda, bagaimana Bunda melihatnya, Bunda? Kalau pembelajaran secara daring ini kan kita dibagi ya Pak, seperti itu, dibagi ada shift-shiftannya. Jadi kan misalnya kelasnya itu ada 15, nah nanti itu ada shift pagi dan shift siang, jam 8 sampai jam 9, karena nggak bisa terlalu lama seperti itu. Maklum anak PAUD namanya kan. Nah jadi itu kadang ada kendalanya, anak-anak yang tadinya dia biasanya sekolah itu teratur bangun paginya, bangun jam 7, setengah 7 udah bangun. Ini karena daring, molor lagi kan, jam tidurnya jam malam, mereka main, terus paginya jadwalnya daring, mereka masih tidur. Nah otomatis di cancel lagi seperti itu, sudah tuh diundur lagi jadi siang. Kalau guru selalu standby untuk melakukan video call, Zoom dengan teknik-teknik lain agar anak terpancing seperti itu kan, agar menarik. Tapi kendalanya seperti itulah, kita harus berani dan harus siap menghadapi situasi apapun untuk daring seperti ini. Dan juga yang paling penting kerjasama dengan wali murid di rumah, karena mereka adalah partner kita. Jadi setidaknya kita sebagai guru dan wali murid memeganglah, wali murid adalah tangan kanan, guru adalah tangan kirinya. Jadi sama-sama kita menggandeng untuk merangkul anak itu bisa belajar maksimal seperti itu. Oke, kalau menurut Bunda Nani sendiri bagaimana Bunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring sejauh ini? Mungkin udah kurang lebih 1,5 tahunan ya kita secara daring ini bagi anak PAUD dan juga TK. Bagi anak PAUD. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh anak tadi. Pertama semangat ya, semangat orang tuanya semangat, anaknya semangat. Lama-lama kelamaan mereka mungkin jenuh, akhirnya orang tuanya pun karena sibuk masing-masing kerja itu nggak ada waktunya lagi untuk mendampingi dia di rumah. Hanya mereka diberi tugas ya, dikasih tugas. Jadi orang tuanya ngambil tugas di sekolah, nanti selesai dipulangin lagi. Nah inilah yang bikin kerepotan orang tuanya kan. Kadang mau nggak mau dia tetap akan datang mengambil tugas anak. Kalau anaknya betul-betul tidak belajar sama sekali. Video call juga paling hanya sebentar, karena mungkin kata adik dia lagi tidur, nggak bisa diajak video call. Terus ada satu orang tua anak juga mengatakan, dikasih video
belajar dia baring-baring, dia tidur. Jadi nggak bisa, nggak konsumsif lagi, nggak bisa memang. Jadi kalau saya memang mengusulkan PTM itu sangat baik sekali. Nah, memang betul. Lalu sebenarnya apa kesulitan? Mungkin ada Bunda dekat sama orang tua, mungkin kenal juga sama orang tua. Ada kesulitan yang disampaikan oleh orang tua kepada Bunda. Apa aja nih Bunda kesulitan selama daring ini Bunda? Yang pertama tadi itu saya bilang, waktu gurunya menyapa, oke, ada dia di sana, di depan tatap muka itu. Gurunya nggak ada lagi, dia baring. Udah, jadi pelajaran hanya lewat aja. Gurunya ngoceh sendiri, nggak ada apalagi yang disampaikan, nggak ada lagi. Nah itu otomatis nanti gurunya juga akan mengambil lagi guru luar ya, otomatis bawa ke rumah ya. Ini yang bikin masalah, jadi timbul yang lesnya bagi anak-anak PAUD tidak boleh, belum boleh. Anak-anak itu bermain sambil belajar yang bisa dia. Anak tuh suka bener kalau dia bermain sambil belajar, dia bener semangatnya betul-betul ada. Tapi kalau dengan begini dia fokus gitu, anak-anak tidak akan. Oke. Ya. Kalau Bunda Bunga sendiri Bu, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran secara daring ini sendiri? Kalau kesulitannya itu yang pasti orang tua di rumah ya Pak, karena kan kita guru ini adalah role model. Jadi anak-anak itu pasti 100% dia nurut sama gurunya. Nah, nanti dibalik lagi ke rumah, orang tuanya ngasih tahu itu pasti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Karena kan sudah dipanggil, ayo kakak kita siap-siap nih mulai belajar. Nantilah mas, seperti itu kan. Tunggu sebentar kan belum mulai teman-teman kakak. Terus ayo nah kita merojaah surat. Untuk di rumah itu sulit Pak. Kita butuh sangat energi yang banyak seperti itu. Tapi kalau dia sudah tatap muka, kumpul bersama teman, itu kan energinya beda. Ya. Rangsangan belajar semangatnya itu beda. Pasti dia 2 kali 3 kali tatap muka dia udah bisa hafal 1 surah. Kalau di rumah kan diingatin lagi, dibujuk-bujuk, nantilah mah tunggu masuk sama teman-teman. Kakak kan belum sekolah. Banyak alasan anak, apalagi anak-anak usia dini ini dia sudah bisa kreatif dalam menjawab dan orang tua harus pandai-pandai menjawabnya seperti itu kan. Jangan sampai salah. Nah itu kendalanya. Kadang kata bundanya, gimana lah bu, kakak ini susah betul disuruh ngafal, tapi pas tiba masuk, Masya Allah, sudah hafal 1 surah. Wah, seperti luar biasa itu. sekali terbanyak PTM ini ya. Iya, jadi guru-guru sangat mengharapkan PTM ini segera launching. Ya bunda ya? Iya. Nah, terkait dengan apa tadi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi banyak sekali ternyata ya. Ada yang anaknya sulit untuk diajak kompromi lah ya istilahnya sama orang tuanya ya. Paling banyak kesulitan tuh di orang tua juga ya. Aduan-aduan dari orang tua ke pihak sekolah Bunda ya. Karena dia kerja kan, kerja dari pagi, dua-duanya kerja. Kadang kan dia tinggal hanya sama kakak. Apalagi mungkin gadgetnya cuma 1, berebutan. Si kakak juga mau sekolah belajar pakai gadget, si adik juga pakai gadget. Ini juga menjadi kendala. Oh iya, teknologi juga. Teknologinya ya. digital kebetulan anak-anak juga usia PAUD, TKB, nah di rumah sama nenek dan Atu. Nenek Atu kendalanya nggak tahu nih Zoom nih gimana caranya kan. Betul. Sedangkan si kakak kayak gini loh tuh, Atu nggak bisa buka Zoom-nya gimana seperti itu. Jadi memang kadang karena kendala itu nggak bisa, jadi terlewat nih, nggak ikut dia daring hari ini, besok lagi seperti itu. Nah, itu dampaknya ke anak-anak itu? Iya, anak-anak kan banyak. Iya, Bunda silakan. Bunda nanti dulu. Dampak yang tadi kan iya, anak-anak dampak kesulitan-kesulitan yang didapat tadi anak jadi malas, bangun tidur juga nggak mau, belajar malas, apalagi kalau dibilangin belajar pakai gadget malas. Pengen kalau sekolah mau mah, oke. Nah, itu semangat dia. Oke. Nah, di Bunda Bunga sendiri bagaimana Bunda melihat dampak-dampak bagi anak-anak sendiri? Ya, terkadang kan anak itu ngomong, Ma, katanya sekolah, tapi kok kakak nggak boleh sekolah, kenapa kakak di rumah, mana teman-teman kakak, seperti itu kan kita bilang, ayo kak tidur malam, besok pagi belajar dari, nggak mau, nggak usah tidur, kan nggak sekolah juga, kakak kan sekolahnya di rumah, seperti itu. Dia sudah mulai mengeluarkan dalil-dalil dia, bahwa dia, kita kan bilangnya besok sekolah ya nak, tapi ternyata nggak ke dunia sekolah loh. Dia kan anak-anak ini sangat berharap, dunia main itu ramai, bertemu teman-teman, bertemu taman bermain, apalagi saat ini pandemi ini anak-anak nggak pernah lagi bermain di luar seperti itu kan. Jadi harapannya sekolah itulah tempat dia meluangkan ekspresinya, bertemu teman-teman, bagaimana sosialisasinya itu sangat penting gitu kan. Nah terkadang dia mulai emosi, dia mulai tahu tuh cara emosi dia, jadinya dia kadang lebih arogan seperti itu. Oke, kalau tantangan yang dihadapi guru sendiri nih menghadapi siswa-siswa yang mungkin ya susah diajak untuk belajar secara daring gitu gimana? Tantangan-tantangannya? Kalau guru ini berarti dia sudah harus menyiapkan
pembelajaran yang kreatif ya Pak. Seperti itu juga dia tidak hanya mengenal video call saja via WhatsApp atau voice note atau hanya Zoom, tapi dia harus juga belajar mulai mengorek-orek teknologi atau teknis apa sih yang menarik untuk anak PAUD dalam daring ini kan, karena kita mau tidak mau kita harus mengikuti pemerintah, ikut daring gitu kan. Jadi guru-guru ikut pelatihan seperti mengikuti Zoom meeting, Google Meeting, jadi anak-anak bisa menulis di Google Meeting itu, jadi bisa menulis huruf A, atau dia bisa menulis nama dia sendiri, atau bisa menggambar buah apel, jadi ada ketertarikan sendiri seperti itu. Nah juga kami dari pihak guru dan wali murid itu saling kerjasama, jadi di luar jam sekolah kami telepon bagaimana keadaan ayah bunda, apa kendala, jadi kita sharing lah, apa kendala ayah, apa yang bisa kami bantu, bagaimana cara mengatasi anak di rumah, apa kesulitannya, jadi kita saling kerjasama seperti itu sih Pak. Oke, kalau Bunda melihat guru-guru sendiri, Bunda, tantangannya apa Pak Bunda? Ya memang beda sih dengan kalau kita tatap muka itu ya. Satu memang guru harus kreatif, kreatif betul, karena dia akan menciptakan bagaimana si anak itu mau belajar daring gitu, PPJ itu. Nah ini kreatif gurunya, harus betul. Terus kadang juga didatangi, izin orang tua, didatangi dulu ke rumah, tatap muka di rumah ya, walaupun itu mungkin hanya 1 minggu sekali. Nah itu juga sudah taktik kita sebagai pendidik. Mendatangi guru, anak-anak di rumah, minta izin orang tuanya dulu, boleh apa tidak, supaya anak itu jangan nggak gitu jadi lari lagi lah pendidiknya, kan udah lama nggak ketemu kan. Nah kan jadi pas kalau begitu dia suka, orang tuanya mengizinkan, datang pendidik itu ke rumahnya. Nah inilah mungkin suatu cara kita, kedekatan kita supaya anak-anak itu jangan jauh dari kita. Supaya dia. Berarti tantangannya juga ada terhadap guru-guru. Ada juga, ya. Oke. Kita akan tahan dulu, perbincangan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Untukmu Jambi. Anda kembali menyaksikan Untukmu Jambi, saudara. Kita akan kembali membahas tentang perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan pentingnya PTM bagi anak PAUD dan juga TK. Tadi kita juga sudah membahas tentang kendala-kendala, terus juga tantangannya dari orang tua, dari guru-guru. Nah, kita pengen dengar dulu nih, pola seperti apa yang diberlakukan pembelajaran untuk anak TK dan PAUD selama daring ini, Bunda Bunga? Secara daring ya, kalau untuk secara daring itu guru-guru menyiapkan pembelajaran itu yang kreatif. Seperti kan kalau misalnya untuk LKS itu anak PAUD nggak boleh ya Pak, memberikan lembar kerja seperti itu. Itu bolehnya cuma untuk cadangan aja, seperti itu, untuk melatih dia. Nah, untuk di sekolah anak sendiri, di TKIT Anhal itu kami lebih ke eksperimen. Nah, seperti itu, jadi guru-guru membuat eksperimen seperti bola pelangi atau sabun pelangi. Nah, jadi anak-anak dalam daring itu sebelum malamnya itu sudah dikasih info dulu di grup. Jadi mempersiapkan bahan-bahannya apa aja, walaupun daring mereka juga disiapkan SOP atau aturan saat belajar. Jadi pas daring itu mereka disiapkan botol minumnya di rumah, sudah sarapan terlebih dahulu, sudah toilet training terlebih dahulu. Jadi mereka sudah fokus, sudah siap seperti itu. Nah, jadi nanti mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya yang ada di rumah aja seperti itu kan, mangkok, sendok, gelas. Jadi tidak perlu merepotkan wali murid untuk mencari-cari lagi seperti pewarna atau cotton bud seperti itu. Nah, jadi mereka diajak berinteraktif bersama teman-teman di media sosial seperti Zoom seperti itu kan. Nah, jadi giroh dan semangat mereka tuh ada seperti itu. Nah, jadi juga nanti di dalam waktu yang limit itu 1 jam nanti diberikan juga ice breaking. Iya, nyanyi-nyanyi, bertepuk ria, bersukaria. Jadi dianggaplah rumah itu sebagai sekolah, dan kami juga menyarankan kepada wali murid supaya membuat sudut belajar. Nah, jadi dia punya sendiri sudut di rumahnya itu khusus seperti tempat dia belajar di sekolah. Jadi di situ loh tempat dia belajar. Nanti di situ juga ada dia misalnya diberikan tugas untuk mengerjakan sholat, gerakan sholat. Di situ juga dia mengerjakan. Jadi nanti fotonya di situ, videonya di situ. Jadi dia berasa, oh sekolah di rumah seperti ini loh. Jadi dia udah tahu aturan seperti itu. Jadi untuk memudahkan juga orang tua menyesuaikan tempatnya seperti itu. Oh, berarti banyak sekali pola-pola yang diberlakukan ya. Bunda, kalau dari koordinasi Himpaud ini ke guru-guru di PAUD seprovinsi Jambi itu gimana, Bunda? Sama, nggak jauh beda. Jadi memang kita membuat sendiri di rumah itu, kata adik tadi, anak itu rumah itu anggaplah suatu sekolah juga.
tepanlah mainannya. Dari alat dapur pun bisa, panci-panci, garpu, mulai dari bentuknya, besar kecilnya, panjang pendeknya, gak usah kita beli-beli dari yang lain. Atau dari daun-daunan pisang, daun-daun pohon-pohon yang ada di halaman rumah kita, itulah, iya batu kerikil, itu semuanya bisa. Untuk contoh anak supaya dia betah belajar di rumah. Jadi nggak harus kita membeli yang sudah jadi. Nah ini selama pandemi ini anak-anak harus digiatkan begitu sama orang tuanya di rumah. Kreatif orang tuanya juga, tapi ya betul kata Bunda tadi SOP-nya harus ada dulu. Gitu sampaikan, nanti orang tuanya nggak ngerti kan apa itu SOP-nya. Jadi antara guru di sekolah dan orang tua nyambung, belajarnya nyambung. Jadi besok di fotonya, dikirimnya, seperti saya Empodi, saya kirim juga ke pusat. Lo ini kegiatan anak sama daring, selama dia di rumah, ini loh yang misalnya tanaman aja dulu, kita contoh tanaman, dinanam ini di daun apa tanamnya. Nah besok ini buat daun apa, tingginya sudah berapa lama ya. Nah ini dia sudah contoh juga, suatu contoh supaya anak-anak itu aduh senang sekali jadi tanaman saya. Nah inilah yang betul-betul kita tanamkan sama anak-anak. Hempodi juga sama, kok pembelajaran juga begitu. Yang sudah ada kita foto, apalagi ada guru kreatif, WGK guru kreatif. Aduh, itu divideokan, kirim videonya, kirim anaknya, orang tuanya mendampingi. Itu banyak kegiatannya. Bukan hanya satu, kadang 4, kadang 5 ya. Kita pakai kegiatan itu, kita videokan, kita foto, kita kirim. Nah, COVID-19 ini juga menuntut para guru TK dan juga PAUD itu untuk lebih kreatif ya. Mungkin apa sih Bunda perbedaannya yang sebelum daring dan juga setelah daring ini, pola pikir guru-guru ini Bunda? Pertama dia memang harus betul-betul apa sih yang akan kami sampaikan ke orang tua ini dulu paling. Nah bikin ini mungkin RPPH-nya dulu ya. Mungkin hari ini dia ciptakannya mungkin tanah airku atau juga diriku. Nah ini sudah ada contohnya semuanya. Tinggal dibikinnya, betul kata adik tadi kita tidak boleh lagi LKS. LKS itu karena akan bikin gurunya dimalas. Jadi kalau dia betul-betul bermain di dalam suatu ruangan atau halaman, itu bikin kreatif gurunya timbul sendiri. Gak payah lagi dapat sumber pembelajaran dari mana. Sudah timbul sendiri oleh anak pun dengan gurunya. Anak tuh keinginan tahunya lebih besar, lebih tahu, lebih tinggi. Nah ini yang bikin kita jadi senang kalau memang PTM itu dibuka. Oke, kalau Bunda Bunga sendiri Bunda, perbedaan mungkin kreativitas guru saat pembelajaran secara tatap muka dan daring itu apa bedanya Bunda? Iya, kalau misalnya tatap muka kan anak-anak sudah pasti real datang ya Mas, kita lebih enak dan juga menyiapkan peralatannya langsung ada nih. Kalau daring ini kan di dunia maya. Jadi bu gurunya harus lebih merancang RPPH dan RPPM-nya dengan detail dan juga lebih mengemas pola pembelajarannya lebih membuat anak-anak itu semangat, menyenangkan, simple tapi ngena gitu kan ke anak-anak. Jadi anak-anak juga dihajarkan ke daya tahan malangan karena ini kan pandemi ini anak-anak juga harus belajar ini loh pandemi efeknya antum tidak bisa sekolah dan jadi dia dari proses belajar di rumah itu dia diberikan tantangan seperti itu, dia bisa mempelajari di situ. Kita kasih materi-materi yang kecil-kecil seperti Bunda bilang tadi, ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada ranting, ada daun, silakan diolah, silakan dibuat mau jadi apa. Nanti kita tinggal ini aja, kita tinggal tanya, itu buat apa sih adek, itu buat apa sih kakak, nanti tinggal jawab, kakak lagi buat bangunan nih bu guru, bangunannya dari pasir, dari batu, terus ada ini rantingnya dijadiin fondasi. Oh bisa ya, iya bu. Nah jadi kita memancing kreativitas anak, jadi anak dari belajar, dari bulir-bulir kecil di rumah dia bisa berinovasi, dia bisa bereksperimen, dan terutama dia bisa berpikir kritis seperti itu. Jadi anak PAUD itu sudah pinter dan dia bisa berpikir kritis seperti itu. Jadi kita sebagai guru memancing kepintaran dia seperti itu. Berarti kreativitas gurunya lebih ke memancing kreativitas murid siswanya juga sendiri. Tahu dia besar sekali. Ingin tahu anak itu besar sekali. Oke, baik. Nah, terkait dengan tema kita PTM, pembelajaran tatap muka. Mungkin sebentar lagi pemerintah Kota Jambi ataupun pemerintah Provinsi Jambi memperbolehkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dengan adanya informasi seperti ini, gimana nih Bunda menanggapinya Bunda? Waduh, saya sangat senang sekali ya, karena bagaimana ya, karena orang tuanya sedikit kalau tiap hari menelpon, Bunda udah masuk sekolah belum? Bunda udah buka belum sekolahnya? Nah kita kan terikat dengan peraturan, kalau belum kita belum, jadi kita nggak ngikutin. Kita akan betul-betul fokus karena anak-anak itu kan fokus, penting sekali belajar itu. Belajarnya sangat penting sekali karena dia akan mengejar ketinggalannya selama ini ya. Terus mungkin
juga akan menekan angka kekerasan pada anak. Karena kalau di rumah itu pasti ini mungkin begitu kan. Nah, mengurangi juga ancaman tidak sekolah PAUD. Nah, untuk apa sekolah PAUD katanya kalau lembaganya ini belajar di sekolah, tidak sekali orang tua memutuskan anaknya tidak masuk PAUD selama pandemi ini kan. Nah, itu akan kita kejar-kejar semuanya, mengurangi tunda tumbuh kembang anak baik karakternya. Betul sekali Bu. Itu kan nggak tumbuh sama sekali gitu karakternya itu dia kan sangat bersekali konektifnya sama sekali kita. Nah, ini yang perlu kita sangat kita harapkan sekali kalau memang PTM itu akan dibuka. Oke, kalau misalkan Bunda Bunga sendiri, Bunda bagaimana mendengar kabar adanya PTM akan kembali diberlakukan? Masya Allah Mas ya, ini untuk mungkin bukan untuk pihak guru dan pendidik aja ya Bunda, orang tua pun juga ikut banyak orang tua terutama dan juga anak-anak pastinya. Cuman mereka cuma nggak bisa mengungkapkan aja seperti itu. Kalau kami sangat bahagia sekali jika pemerintah mulai membuka PTM ini, karena sebagai seorang guru, penilaian untuk anak itu nomor 1, itu tidak bisa kami nilai secara totalitas karena anak-anak daring tadi ya Mas, dan juga untuk karakter. Karakter itu ya Bunda ya, nomor 1 sekali, karena pendidikan anak PAUD itu dari PAUD lah kita didik karakternya, adab-adabnya, cara dia sopan santun dengan guru, salim itu ya Mas, itu kan nomor 1. Jadi sekarang nggak bisa gini aja kan, salim, cium tangan, kemesraan guru dan anak, ya ampun, itu sangat dirindukan sekali kami sebagai seorang guru ya Bunda ya. Betul sekali, berkaca-kaca dengar itu webinar tadi pagi itu dengan ini Pak Mulyadi seperti itu, karakter, penilaian secara langsung dan juga interaksi anak-anak terutama ya Mas, karena kan anak-anak itu di masanya ya Bunda ya, butuh kebahagiaan Mas, butuh bermain, seneng dia taman dia, iya Bunda, taman dia, dan juga kami sangat berharap mudah-mudahan jangan sampailah anak-anak udah banyak nih udah daftar PAUD, nggak tahunya udah SD. Nggak terasa tuh 1 tahun cuma daring aja gitu kan, banyak yang lost seperti itu. Kami pengennya untuk tahun ini kami bisa merangkul anak-anak, memberikan inilah tugas kami ya Bunda ya, sebagai pendidik, memberikan karakter yang sesuai apa sekolah juga. Ini kewajiban kami, hak anak kami berikan dengan totalitas seperti itu Mas. Oke. Nah, terkait dengan ada PTM ini pasti sekolah menyiapkan dong Bunda untuk pembelajaran tatap muka ini. Apa saja persiapan sekolah menghadapi PTM ini di tengah pandemi COVID-19 ini Bunda? Bunda Bunga. Terutama ya ini untuk saprasnya dulu ya Mas. Saprasnya kita perbaiki, kita lengkapin protokol kesehatannya, sudah tuh dari wastafelnya, sabun cuci tangan, termogan, sudah tuh lingkungan sekolah yang kondusif. Dan juga kita menyiapkan juga alat disinfektan sendiri, jadi setiap sepekan sekali kita semprot atau setiap hari anak-anak pulang seperti itu kan. Dan juga guru-gurunya kita persiapkan juga dengan micro teaching guru-guru, karena kan guru ini tanpa anak-anak bagaikan apa ya Bunda ya? Kehilangan hidup. Iya, seperti itu. Jadi diulang kembali, mengulas kembali, menggodok lagi materi-materi, dan juga yang paling penting adalah merancang pembelajaran kembali agar bagaimana menata, merangkul anak-anak didik kita kembali bersama seperti itu. Oke, kalau dari Himpaudi sendiri Bunda, bagaimana Bunda? Apa persiapan dari Himpaudi untuk berkoordinasi dengan Himpaudi Kabupaten Kota Provinsi Jambi Bunda? Sama, sebelum masuk sekolah kita udah bikin peraturan sendiri ke orang tua anak. Kalau anak-anak yang akan dititipkan itu betul-betul anak yang sehat. Satu. Kedua, kita menjaga 5M tuh ya, masker segala macam, jaga jarak, itu betul-betul ditingkatkan, dikasih tahu sama orang tua anak. Anak yang akan sekolah, orang tuanya sendiri mengantar dan menjemput juga. Kita juga tidak menerima tamu sama pandemi ini. Tamu tidak boleh kita terima. Nah, anak-anak juga disiapkan maskernya. Terus kalau ada siang jam sekian 8 jam 9 dia harus berjemur, bermain di halaman. Program tambahannya juga. Iya, program tambahannya. Karena anak-anak tuh walaupun imunnya kuat, sehat, dia tetap harus kita jaga betul. Nah, ini untuk kita sama-sama menjaga, cuci tangan jangan lupa kata adik tadi, cek suhu, tetap kita laksanakan. Begitu juga dengan gurunya. Gurunya harus divaksin semuanya. Nah, itu harus utamanya itu dulu. Jadi supaya tidak menularkan kepada yang lain. Mana tahu kita ini kan sekolah, dari rumah ke sekolah kan jauh. Nah, mana tahu dapat di tengah jalan, kita nggak tahu namanya corona ini. Nggak kelihatan, kok kelihatan enak kita ininya kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peraturan tadi, SOP tadi, semuanya alhamdulillah anak-anak kita bisa sekolah kembali, sehat-sehat semuanya.
ya kita gurunya semua kepala sekolah mengharapkan sekali ya. Betul sekali. Iya. Nah, kalau realisasi vaksin ini sendiri terhadap guru PAUD dan TK Provinsi Jambi ini sudah berjalan Bunda? Sudah. Berapa persen ya sekiranya Ya, sudah banyak, sudah Iya, Bun. Sudah 2 kali ya semuanya. Iya, udah 2 kali. Kalau di Anhal sendiri itu gimana, Bunda? Alhamdulillah sudah hampir 80%. Yang belum itu seperti guru yang tua itu kan karena ada faktor darah tinggi seperti itu kan, jadi dia menunggu normal dulu. Terus kemudian kemarin ibu yang masih hamil baru melahirkan, takut ya Bunda ya. Tapi udah boleh kok. Ya udah boleh seperti, jadi menunggu jadwal selanjutnya gitu sih Mas. Oke, berarti guru-gurunya juga wajib divaksin. Harus gurunya dulu. Itu syaratnya benar. Jadi sebelum masuk sekolah itu, sekolahnya kita semprot dulu. Sebelum kita buka sekolahnya. Karena kita kan diawasi semua tuh. Oleh pengawas, ya hadir di tempat kita. Sudah apakah sekolah ini boleh dibuka atau tidak? Karena juga mungkin untuk berarti ada kebijakan dari Himpaudi juga, Pak? Apakah ini boleh dibuka atau tidak? Enggak, dari pengawas gitu melihat memenuhi syarat nggak kita harus buka sekarang. Pengawasnya dari mana? Wadah, berbagai macam-macam sesuai dengan daerahnya sendiri. Telanai misalnya, Kecamatan Jambi Selatan, Danau Sipin itu masing-masing meninjau dulu. Apakah sekolah itu udah pantas dibuka atau belum? Nah itu dulu. Oke, mungkin terkait dengan penerapan protokol kesehatan ya di tengah anak-anak ya. Kita tahu lah Bunda, anak-anak ini kan agak susah diatur, bandelnya minta ampun, terus disuruh pakai masker pun kadang sulit gitu. Nah, itu gimana? Mungkin dari Bunda Bunga dulu untuk persiapan penerapan protokol kesehatan untuk anak-anak PAUD sendiri. Betul sekali Mas, namanya anak-anak ya, karena dia kan pinginnya bebas. Ini apa sih ditutup-tutup seperti, karena kita yang dewasa aja pengap ya Mas, ya Bunda ya, seperti itu. Tapi tetap kita harus edukasi dia bahwa ini adalah masanya. Ini saat ini bumi sedang sakit. Nah, ini kita lagi menghadapi pandemi. Jadi kakak harus terbiasa menggunakan masker. Untuk apa? Itu untuk kesehatan kakak juga. Kakak melindungi diri kakak sendiri. Kakak juga melindungi orang lain agar tidak terdampak. Dan juga untuk anak-anak ini kita nggak bisa sekali 2 kali Mas ngasih tahunya. Jadi harus berulang-ulang. Didoktrin terus, dan juga kita kasih stimulasi, nonton video, kita lihatin ini loh nak, virus corona itu kita nggak lihat dia bagaimana, dia di mana. Jadi kakak harus standby, pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus jaga kesehatan, mau makan cuci tangan, habis minum cuci tangan. Itu untuk kebaikan dia sendiri juga, seperti itu. Oke, kalau dari Himpaudi sendiri gimana? Sama aja, nggak ada bedanya. Karena kita pandemi gini kan, sama semuanya, nggak ada beda, tetap semuanya. Karena bukan anak-anak pakai masker, kita orang tua juga, gurunya tetap pakai. Terus kita pun mungkin sebagai kepala sekolah, kalau guru nggak pakai kan pasti kita tegur juga, nggak boleh, karena akan menularkan nanti ke anak-anak. Nah ini yang kita jaga dulu, pokoknya yang 5M tadi harus kita tingkatkan dulu. Oke. Nah, salah satunya lagi adalah kelemahannya adalah kerumunan. Betul. Benar kan? Betul. Anak-anak ini suka banget ngumpul-ngumpul buat teman-temannya juga. Itu gimana untuk antisipasi Bunda? Oh enggak, dia ngerti udah. Dia udah tahu, mungkin udah diwanti-wanti juga di rumah oleh orang tuanya. Dia bermain, tapi dia jaga jarak sendiri. Masker tetap dipakai. Nah ini juga saya bilang mungkin udah dikasih tahu juga oleh orang tuanya di rumah. Tolong nak ya, masker jangan dilepas lagi main. Udah patuh anak-anak, udah patuh. Oke, kalau dari Bunda Bunga sendiri gimana Bunda untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan anak-anak ke Bunda? Untuk kerumunan anak-anak itu kan kalau mungkin nanti PTM ya Mas, ya Bunda ya, mungkin pasti kalau PTM itu awalnya mungkin nggak langsung brek ya Bunda ya, pasti sisipan dulu dia. Nah, jadi anak-anak dikondisikan agar mereka tidak bermain di luar seperti itu dulu. Jadi anak-anak didoktrin agar mereka lebih fokus untuk mengembangkan karakter nilai mereka selama ketinggalan di rumah dulu, seperti itu. Jadi bermainnya itu ya di kelas, kan bermain nggak mesti di luar. Banyak permainan edukatif yang kita berikan nanti di dalam kelas. Nah kenapa kalau dia tanya kenapa kakak nggak boleh main rame-rame sama temen, nanti kita edukasi lagi, maaf kakak, coronanya belum hilang semuanya, jadi kakak harus tetap atau kita bagi shift mainnya. Misalnya kelas bawah dulu kan kalau masuk nggak banyak ya Bunda ya, paling 6-5 anak seperti itu. Nah jadi sekelas boleh dulu di luar sambil berjemur tadi kata Bunda kan, karena dia butuh matahari tadi, berjemur dulu sambil ibarat motoriknya tuh Mas, atau dia lagi olahraga seperti itu. Nanti kita edukasi lagi, maaf ya karena sudah dari luar kita cuci tangan lagi. Jadi sambil bermain, sambil belajar kita tetap edukasi prokes. Oke, tetap edukasi prokes itu penting ya. Iya, prokesnya penting. Inovasinya banyak sekali. Banyak terarah semua ya. Iya, betul. Kita tahan lagi, kita akan kembali dialog usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Untukmu Jambi.
Anda kembali menyaksikan Untukmu Jambi. Saudara, kita kembali membahas terkait dengan pentingnya pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD dan juga TK. Dan kami masih menunggu Anda bergabung bersama kami di dialog sore hari ini di 0741 66385 atau di 0811743333. Kita akan kembali berdialog bersama Bunda Nani dan juga Bunda Bunga. Kita ke Bunda Nani dulu nih. Boleh. Nah, Bunda Nani, terkait dengan tadi adanya ketinggalan untuk siswa-siswa anak PAUD dan TK, ketinggalan seperti apa ini? Yang apakah emang sudah ada pembahasan yang harus dilakukan sama anak-anak atau gimana? Iya, kalau di PPJ kan paling tidak mengejar kita tahan dulu Bunda, ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bung Fikri. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Yudi di Telanai. Pak Yudi di Telanai, silakan Pak. Terima kasih, Bung Fikri. Bunda-bunda yang saya hormati pada sore hari ini, sebetulnya sangat menarik dan menantang. Jadi COVID ini sebenarnya hanya penyesuaian. Kita kan akan menuju dari pandemik menjadi endemik. Nah, endemik ini ya kayak flu biasa nantinya. Nah, untuk menuju ke sana tentu ada persiapan. Pertama sekali dari tingkat yang paling dasar kan, yang kita bahas sore ini, itu tingkat PAUD. Nah, persoalan tingkat PAUD ini memang mempunyai kendala tersendiri, Bu. Beda dengan SD, SMP, dan selanjutnya. Mereka kan sudah tahu tuh apa itu COVID. Anak-anak PAUD mana ngerti. Ini menjadi kendala tersendiri. Lebih berat ini soalnya. Sementara vaksinnya kan belum ada untuk anak yang di bawah 12 tahun itu. Nah, jadi menurut saya memang playgroup, tempat anak bermain itu memang menurut saya tidak bisa harus dipaksakan untuk tatap muka. Jadi bisa juga tatap muka, tapi harus melalui satu persyaratan yang ketat sekali lah. Jadi kalaupun ketat namanya anak kan PAUD, dia dimarahin tambah jadi, Bu. Nah, jadi tidak dimarahin, dia tidak ngerti dimarahin dan dimarahin itu. Ini persoalannya menghadapi sekolah tatap muka di PAUD itu. Jadi saya juga belum ada teorinya untuk bisa mengatasi anak-anak itu. Sementara kan ada contoh, misalnya ada pejabat, Ibu Gubernur datang ke PAUD itu. Nah, rupanya ada guru-guru itu menyatakan bahwa diam anak-anak, diam. Justru pejabat menyatakan biarin saja, tidak usah diem. Ya kan memang tidak bisa disuruh diem, ya kan? Artinya saya ingin mengatakan bahwa memang berat persoalan kalau PAUD ini dibuka gitu. Ini di SKP 3 Menteri juga mengatakan bahwa apabila dia ada klaster PAUD itu, apalagi guru-gurunya belum divaksin semua misalnya, kan bermasalah. Itu akan ditutup. Apalagi anak-anaknya sendiri tidak disiplin betah pakai masker. Jadi menurut saya memang dipastikan betul lah. Pertama gurunya dulu untuk divaksin itu dipastikan itu. Lantas memang ya hendaknya memang tidak perlu banyak, Bu. Jadi memang terbatas sekali itu. Dan itu memang ada pengawas khusus itu. Tugas COVID-nya itu. Anak-anak itu kan dipantau terus tuh. Jadi agak sedikit ekstra keras, tetapi ya gaji gurunya segitu juga kan. Jadi honornya segitu juga, tapi pelajaran atau mengikuti proses pelajaran negaranya berat gitu nah. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa PAUD itu memang ekstra berat untuk menjalankan pelajaran tatap muka di masa COVID-19 ini. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan ya tidak menjadi kluster baru ya bagi anak-anak PAUD. Amin. Di pelajaran tatap muka, dan baru perlu pertimbangan dari pemerintah gitu untuk dibukanya pelajaran tatap muka untuk PAUD khususnya ya, playgroup, TK dan sebagainya. Terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yudi dari Telanai, terima kasih Bapak. Memang sebenarnya tadi banyak sekali informasi-informasi yang harus kita ketahui, terus juga bagaimana penerapan protokol kesehatan di PAUD gitu. Mungkin saat ini bisa dibilang 70-80% PAUD sudah siap ya Bunda ya, pembelajaran tatap muka ya Bunda. Nah, oke. Kita akan kembali dengan pembahasan kita tadi Bunda, terkait dengan ketinggalan anak-anak PAUD ini. Apa saja yang dimaksud dengan ketinggalan anak-anak PAUD dan TK ini Bunda? Kalau dia PPJ, di pembelajaran tatap muka ini dia memang betul-betul ketinggalan ya Dek ya, karena di PAUD ini tentunya stimulasi perkembangan tidak maksimal. Jadi mereka kalau tatap muka mereka tidak akan bakalan ketinggalan. Umpama anak ini kan cerdas, cerdik, akalnya banyak, dia langsung mau bertanya, mau melihat apa yang dia lihat. Tapi kalau PPJ apa yang akan ditanya dia? Seperti umpama ada contoh aja, ini apa Bunda, ini apa Ibu, ini bisa nggak diginikan, ini bisa nggak diginikan. Nah inilah anak. Banyak pertanyaan. Itu tidak bisa kita halangi, karena itulah kecerdasan anak itu yang harus kita betul-betul kita layani. Juga masalah kayak Bapak tadi bilang banyak anak, tidak. Mungkin kalau kita bawa buka juga baru 6 aja, 6 anak baru bisa kita terima. Itu pun persib kata Persib, nggak bisa langsung semuanya masuk semua, tidak juga. Prokes tetap kita jalankan dengan baik. Kita juga harus dipantau dulu oleh pengawas, layak apa tidak dibuka tadi. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak layak kami juga tidak akan membuka. Nah itu ya, layak atau tidak, gimana sekolahnya, perasaan yang tadi prokesnya apa sudah ada sama sekali apa belum. Kalau udah lengkap silakan. Kan karena dari atasan kabit pun sampai ke pengawas itu Mas, dia diteliti sekali di penilik bawahnya, didatengin sekolahnya udah pantas enggak, pantas apa enggak. Kalau nggak pantas memang kita juga nggak mau, sekolah pun tidak mau buka. Nanti rekomen dari kelurahan setempat seperti itu. Berarti memang sudah diteliti jadi sudah dilihat baru kita berani buka gitu ya. Emang juga dilihat keluarga sekitarnya kan ada enggak yang terpapar COVID seperti itu. Oh berarti banyak sekali indeks gurunya tadi seperti kata Pak Yudi tadi, sudah kita vaksin duluan, kita sudah vaksin kedua, jadi tidak memang betul-betul harus vaksin dulu gurunya. Berarti banyak sekali ya, emang banyak sudah sekali dinilai indikasi-indikasi yang dinilai untuk persiapan PTN ini Bunda ya. Kita juga takut ya. Iya, antisipasi ini itu harus sebenarnya ya. Oke. Terkait dengan pembelajaran secara daring ini kan banyak nih keluh-keluhan dari orang tua, mulai dari anak-anak yang mungkin susah untuk diatur, terus juga pekerjaan yang mungkin membuat orang tua itu menjadi kesulitan. Itu gimana Bunga? Seperti ini ya Mas, kalau untuk PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, kita perlu, kalau kami di sekolah itu ada pertemuan wali murid. Karena ini nggak bisa kerumunan ya Bunda, jadi terpaksa lagi via Zoom. Seperti itu. Nah, jadi wali murid itu diorientasi pertama sekali sekolah, diedukasi bahwa anak itu peran utama sebagai madrasah gurunya itu adalah orang tua sebenarnya. Nah, jadi orang tua lah yang harus berperan penting pertama kali. Jadi kami di sekolah adalah tangan kedua ibaratnya. Jadi nggak bisa semuanya itu dipiurkan ke guru. Jadi bunda, ayah, bu guru saling kerjasama. Jadi apapun kendalanya diharapkan komunikasilah bersama wali kelasnya. Jika anandanya tidak bisa dikasih tahu oleh ayah bunda, biar nanti ibu guru bundanya yang telepon atau video call, kakak kenapa begitu. Biasanya anak-anak itu kalau sudah dengar suara gurunya, sudah dikasih motivasi, biasanya dia lumer. Nah nanti on proses lagi. Jadi kalau untuk anak-anak itu dikerasin nggak bisa, dilembutin nggak bisa. Jadi memang harus tegas, kasar tidak, lembek tidak. Jadi memang kita harus tegas bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Seperti itu sih kalau untuk anak PAUD. Baik, kita tahan lagi, ada telepon masuk lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Halo. Ya Ibu, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ratih di Simpang Limbo. Ibu Api? Ibu Ratu. Ibu Rapli? Halo. Putus. Halo Ibu, sepertinya kita terputus ya dengan Ibu Pia. Ya, dengan Ibu Ratih di Simpang Rimbo. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Ada yang ingin tanyakan?
Iya, ini terkait dengan pembelajaran daring untuk anak pendidikan usia dini. Ini kan mungkin satu dilema karena satu sisi adalah peraturan pemerintah. Kan di sisi lain, kalau anak-anak pendidikan usia dini ini kan bukan anak-anak yang menerima pendidikan formal. Mereka lebih ke untuk bagaimana mengembangkan sosialisasi, sel-sel sensorik, motorik mereka gitu. Terus kalau misalnya mereka dengan belajar daring, bagaimana guru bisa mendeteksi tumbuh kembang anak sejak dini? Karena kan kalau diberikan tugas, ya belum tentu tugas itu dikerjakan oleh si anak di rumah. Bisa jadi orang tuanya yang mengerjakan gitu kan. Jadi bagaimana bisa guru untuk menilai? Kemudian yang kedua, apakah dari Himpaudi tidak bisa memberikan usulan mungkin ke pemerintah daerah bahwa anak-anak PAUD ini penting untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dengan syarat ya dengan penerapan prokes yang ketat mungkin. Oke. Ya, perjanjian dengan wali murid untuk prokesnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah gitu kan, karena memang menurut saya sangat penting untuk pembelajaran tatap muka bagi anak PAUD. Oke, baik, terima kasih Bu Rati di Simpang Rimau sudah bergabung bersama kami dan kita akan jawab langsung ini. Kita pertanyaan pertama dulu nih, mungkin ke Bunda Bunga ya, selaku kepala sekolah mungkin bisa menilai itu bagaimana cara guru-guru PAUD dan juga TK itu menilai perkembangan saraf sensorik dan motorik anak ataupun perkembangan karakter anak nih walaupun secara daring ini Bunda. Betul. Itulah kekhawatiran wali murid ya sebagai orang tua, karena kan mereka menyekolahkan anak mereka dengan harapan besar bahwa mereka bisa anak mereka tumbuh kembang secara optimal seperti itu dengan tatap muka. Tapi karena daring ini mau nggak mau pembelajarannya harus via online seperti itu. Nah juga ini membuat guru memutar otak nih Mas, seperti itu kan. Nah jadi untuk itu kita mengadakan guru-guru itu melakukan via Zoom. Zoom itu ada yang rame-rame untuk pembelajaran KBM-nya, supaya guru-guru bisa mentransfer akademisnya dan juga bisa memancing anak-anak itu dilihat apakah anak ini aktif ataukah gimana seperti itu, ataukah motivasi belajarnya gimana. Nah nanti untuk motoriknya itu kita dilakukan secara japri seperti itu. Nah dilihat lagi dengan kegiatan, dikasih video seperti itu dengan aplikasi-aplikasi yang membuat mereka menarik, atau dibuat mereka dilakukan dengan tugas dikasih kertas, mereka meremuk-remuk untuk motoriknya, ataukah nanti mereka berolahraga di rumah, naikin papan titian, atau melompat-lompat. Banyak cara sih Mas seperti itu, dengan melakukan bahwa tubuh kita ini semuanya bisa dilakukan untuk motorik seperti itu kan. Dan juga seperti menuangkan air, menuang teko ke gelas, seperti itu juga motorik, seperti itu. Belajar menggenggam pensil, belajar untuk menggunting, merobek, sebenarnya itu sih sederhana, tapi memang harus butuh proses yang sabar seperti itu menghadapi anak-anak PAUD seperti itu kan. Dan terkadang kita dan wali murid memang terkadang memang mungkin banyak kegiatan lain di luar sana, dan anak juga banyak maunya, banyak pertanyaannya. Kadang sih simple, kegiatannya cuma menggunting seperti itu kan, tetapi anak-anak, kenapa sih mah guntingnya harus lurus? Boleh nggak belok? Boleh nggak zigzag? Seperti itu kan anak-anak PAUD. Dan kadang orang tua bingung mau jawabnya gimana seperti itu. Itulah kita butuhnya koordinasi tadi seperti itu sih. Intinya saling komunikasi. Oke, berarti banyak cara penilaian-penilaiannya sendiri ya. Oke, kita ke Bunda Nani lagi Bunda. Terkait dengan izin tadi ya, apakah tidak ada upaya dari Himpaudi sendiri berbicara kepada pemerintah, apakah PAUD ini bisa dibuka atau tidak juga? Kita kan lihat kondisi COVID kita di Jambi. Ini kan baru minggu kemarin karena kena PPKM, jadi bisa di zona oranye ya. Baru belum nyampe seminggu ini. Selama ini kan kena merah terus. Nah ini harus penekanan dari PPKM kemarin itu. Jadi kalau kita buka waktu itu tambah bahaya lagi kan, tambah merah lagi zonanya. Jadi kita memang mengikuti peraturan dari pemerintah. Kita tidak bisa semau-mau kita. Walaupun Himpaudi, walaupun IGTK, walaupun siapapun, kita tetap mengikuti peraturan. Ini saya sampaikan. Oke, berarti kita memang tetap harus ikuti peraturan. Tapi sebenarnya memang ada upaya dari Himpaudi sendiri untuk menginstruksikan kepada pemerintah apakah buka. Soalnya kan ini masa emas anak untuk mendapatkan ilmu, untuk berkembang dan juga mendapatkan karakternya. Anak ini kan akan pemimpin anak 25-30 tahun ke datang akan menjadi pemimpin kita nanti. Benar. Semuanya. Oke, baik. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Untuk Mujabe.
Anda kembali menyaksikan Untukmu Jambi, saudara. Kita berada pada penghujung acara dialog kita sore hari ini dengan tema pentingnya PTM bagi PAUD dan TK. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari dua orang narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin Bunda Nani dulu, boleh? Silakan Bunda. Oh iya. Kalau saya sebagai pengelola juga, pengelola PAUD dan Himpodi, saya betul-betul juga mengharapkan PTM, tapi betul-betul kita sudah benar-benar zonanya dulu ya, karena betul anak-anak akan kehilangan tumbuh kembangnya, tatap muka dengan gurunya, interaksinya, kasih sayangnya pun tinggal, pembelajarannya juga tinggal. Jadi gadget itu betul-betul kalau saya tidak membantu, malah apalagi anak PAUD itu hanya minimal 1 jam boleh dia pakai gadget. Kalau anak SD bisa kita giring dia, anak SD, SMP. Kalau anak PAUD tidak, pasti orang tuanya akan dilibatkan. Jadi betul-betul lah kita ya sangat bangga hati kalau memang betul-betul PTM dibuka, dan kita juga sebagai pengelola, kepala sekolah di sini betul-betul akan menjaga, betul akan bekerja keras dengan peraturan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bunda Nani. Selanjutnya Bunda Bunga, kami persilakan. Baik Mas, terima kasih. Untuk pandemi ini ya, ada sisi negatif dan positifnya tentu ya. Nah, dari sisi positifnya, kita bisa berkumpul bersama keluarga seperti itu. Yang tadinya sibuk kerja full pagi sampai sore, dengan adanya WFH bisa merasakan kebersamaan dengan anak, istri, suami seperti itu kan. Dan juga karena ini sudah terlalu berlarut-larut panjangnya pandemi ini, dan jadi semakin banyaklah negatifnya seperti itu. Dan juga diharapkan dari pandemi ini, kami berharap jika PTM dibuka, kami juga berharap kerjasama dengan wali murid. Jadi apapun aktivitas wali murid di dunia kerja, jika beliau sedang dinas keluar kota, diharapkan jujur kepada kami pihak sekolah. Diharapkan beliau rapid dulu PCR dulu, swab dulu, sampai benar hasilnya negatif, baru nandanya boleh disekolahkan seperti itu. Karena kan kita saling kerjasama di sekolah kita ya Bunda ya, betul, kita amanah, kita amanah menjaga nandanya, dan kita juga guru-guru apabila keluar atau pulang kampung kita juga rapid dulu nih, keluar dinas, masuk ya Bunda ya, jangan masuk dulu. Lah saling jujur antara kita, tidak ada ketutupan, tidak ada rahasia seperti itu, karena kita sama-sama ingin mengembangkan kreativitas anak, karakter beliau, jangan sampai pandemi ini diharapkan lost generation seperti itu, karena kan dampaknya nggak sekarang, nanti tahun-tahun yang akan datang. Benar sekali. Baik, terima kasih Bunda Bunga, dan juga sebelumnya ada Bunda Nani sudah bergabung bersama kami di dialog sore hari ini. Sehat-sehat selalu Bunda. Mudah-mudahan upaya kita dan doa kita untuk PTM tetap muka akan segera diberlakukan. Oke saudara, demikianlah dialog kita pada sore hari ini, dan kita harapkan bersama-sama jumlah angka kasus COVID-19 di Provinsi Jambi semakin turun, sehingga tidak hanya PTM di tingkat PAUD, TK, tapi juga tingkat SD, SMP, dan SMA juga dapat kembali dilakukan secara tatap muka. Baik, saya Arif Fikri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.